data yang kami kumpulkan, rekening yang masuk hingga saat ini sebanyak 14,8 juta. Jadi sejak kami diberikan amanah untuk mengumpulkan rekening para calon penerima bantuan subsidi upah ini yang targetnya 15,7 juta, hingga saat ini jumlah rekening yang masuk di BP Jam Sostek berhasil kita kumpulkan sebanyak 14,8 juta. Dari rekening yang masuk tersebut, kita lakukan validasi secara berlapis. Lapis pertama adalah kita lakukan validasi dengan perbankan. Dan kita lihat dari 14,8 juta ini tersebar di 127 bank. Ini kita lakukan validasi apakah rekeningnya masih aktif, apakah rekeningnya ditutup, apakah rekeningnya nama dan nomornya sesuai dengan yang tercatat di bank. Dan kita bandingkan dengan yang kita terima. Akhirnya kita mendapatkan data ada 2,4 juta tidak valid. Jadi dari 14,8 juta ini ada 2,4 juta tidak valid. Jadi valid pertama kita lakukan dengan perbankan. Setelah itu kita lakukan lagi validitas yang kedua. Kita lakukan berdasarkan kriteria persyaratan sesuai dengan Permenaker. Nah, dari peraturan tersebut kita sisir, kemudian kita temukan ada yang tidak valid. Kemudian yang lapis ketiga, validasi ketiga adalah kita lakukan validasi ketunggalan data. Tunggalan data maksudnya adalah satu NIK ini harus tercatat satu kepesertaan di BP Jam Sostek dan memiliki satu nomor rekening. Jadi satu nomor NIK, satu nomor kepesertaan di BP Jam Sostek, dan satu nomor rekening. Nah, dari jumlah tersebut, akhirnya kita mendapatkan data sebanyak 12,4 juta. Artinya ada 2,4 juta yang tidak valid. Nanti di belakang kami sampaikan ya 2,4 juta itu validnya seperti apa. Dari 12,4 juta ini, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa dari data 2,4 juta ini yang tidak valid 75% karena tidak sesuai dengan kriteria Permenaker nomor 14 tahun 2020. Di antaranya adalah upahnya di atas 5 juta. Kemudian kepesertaannya tercatat di BP Jam Sostek setelah bulan Juni. Ini ada 1,8 juta. Kemudian ada sebanyak 25% atau sebanyak 600 ribu. Ini tidak valid karena gagal konfirmasi ulang. Jadi pada waktu kami lakukan validasi, ya tidak valid, kita kembalikan kepada perusahaan untuk dilakukan konfirmasi ulang atau perbaikan, namun hingga hari terakhir kemarin gagal konfirmasi ulang, artinya kami tidak menerima balikan dari koreksi tersebut, yaitu sebanyak 600 ribu. Sehingga total yang tidak bisa dilanjutkan, yang tidak kita serahkan, itu sebanyak 2,4 juta.